Baik, untuk sekarang, kesempatan sekarang, setelah kita membuat database dan tabelnya tadi, nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya mengkoneksikan si kode igniter dengan database yang tadi sudah kita buat. Kalau di PHP mungkin membuat file koneksinya, tapi di sini mengkonfigurasi file koneksi di kode igniter. Bagaimana caranya? Nah, pertama kita masuk ke SMPP, dicari file CI-nya, ya. Misalnya di sini di htdoc. Nah, kalau yang dicontohkan, nah misalnya kode igniter, nanti masuk ke application, lalu masuk ke config. Nah, di dalam config ada database. Masuk ke database, dibuka, mau di kode lobster, mau di Sublime, mau di Notepad++, terserah. Yang penting dibuka di editor ya. Kemudian setelah membuka, baru kita konfigurasi. Apa saja yang harus dikonfigurasi? Pertama, DSN-nya sama, kemudian hostname-nya adalah localhost, username-nya adalah root, sama seperti koneksi, kemudian password-nya kosong, untuk kutip saja. Nah, di sini ada database. Nah, nama database-nya tadi apa? Namanya adalah PostDB tadi ya, yang dibuat di video sebelumnya. Kemudian MySQL DB driver-nya, DB prefix-nya kosong, kemudian PC connect-nya true, kemudian DB debug-nya true, kemudian cache on-nya false, cache on-nya false, kemudian cache directory-nya kosong, kemudian UTF-8 false, seperti terlihat, kemudian array dan true. Nah, kalau sudah dikonfigurasi, silahkan disimpan, di save ya. Nah, kalau sudah di save, artinya database yang kita buat dengan CI-nya sudah bisa berkomunikasi ya. Nah, nanti tinggal memainkan query-nya saja. Nah, lalu sekarang masuk ke autoload. Kita tambahkan libraries sama helpernya. Helper sama libraries apa sih yang dibutuhkan untuk membuat master data ataupun koneksi ataupun aplikasi berbasis database di CI. Nah, ini yang dasar, masih dasar ya. Tidak ada modifikasi yang lebih itu. Nah, librariesnya yang harus diinputkan adalah yang pertama tentu saja libraries database ya. Libraries database kita inputkan. Nah, ini di dalamnya sudah ada query-nya ya, query simple ya, disimplifikasi gitu. Nanti akan ada penggunaannya. Dan satu lagi table ya. Table ini yang kemarin kita buat, library table untuk membuat table-tablenya karena butuh untuk view-nya ya nanti. Lalu setelah libraries kita setting di helper. Di helper, mana helper? Oke. Di line 92 kita tambahkan file, kemudian URL, kemudian form, teks, dan HTML.
Nah, URL ini biasanya digunakan buat kalau di PHP itu kayak metode post, kemudian actionnya kemana. Nah, itu kita menggunakan URL nanti. Helper URL. Kalau dibuka hampir sama dengan ngelingkan. Lingkan. Form, kemudian teks, dan HTML. Nah, untuk konfigurasi database dan setting library dan helper yang dibutuhkan, ini sampai di sini saja. Jangan lupa autoload-nya disimpan kembali ya, agar konfigurasi atau setting yang sudah kita buat bisa tersimpan. Terima kasih. Nah, demikian untuk konfigurasi database dan setting di autoload. Nanti kita lanjutkan dengan membuat model, kemudian controller dan view untuk fitur input data dan membaca data atau menampilkan data yang sudah kita buat ya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.